Pasti ada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, terus kemudian Menko Hukum dan HAM, Pemasyarakatan dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra, kemudian Pak Natalius Pigai, Menteri HAM. Luar biasa memang. Kita ngomongin itulah ya. Nanti ada lah, masih banyak tuh ada beberapa menteri yang perlu kita kritisi. Ketika seorang dilantik, tidak ada waktu lagi untuk belajar, tidak ada waktu lagi untuk coba-coba. Karena kabinet atau menteri itu bukan ajang belajar dan bukan ajang coba-coba. Mereka digaji rakyat melalui pajak itu bukan untuk belajar lagi, tapi untuk menemukan solusi-solusi atas berbagai problem rakyat yang dirasakan. Semuanya ada nih, di semua bidang ada kementerian, ada badan, ada lembaga, ada utusan khusus, ada staf khusus, ada penasihat khusus, nanti ada Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kurang cuma satu, Kementerian Etika. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam yang selalu setia menemani. Mas Jaka Budi Santoso, apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Sempat memantau Lembah Tidar? Ya. Sekalian senang kan? Ya. Menyenangkan Ikut kita senang. melihat para penggemblengan menteri-menteri di Lembah Tidar itu yang menyenangkan. senang itu kan para menteri, para pejabat pada joget-joget, nyanyi-nyanyi itu ikut senang. Ikut senang lah. Ya. Pejabat senang, rakyat ikut senang ya. Mudah-mudahan rakyat juga senang. Mas Abdul Qahar selalu pakai jas, selalu keren. Biar nggak kalah sama yang baru pulang dari Lembah Tidar juga. Yang pulang dari Lembah Tidar tuh pakai baju loren. Baju biru waktu Ada yang pulang. pulangnya pakai baju biru ya. Pulangnya pakai baju biru. Waktu di Lembah Tidar pakai baju loren. Berangkatnya Empat kali ganti berarti baju kan ya? Iya, Baju pernah putih, pakai baju safari. baju loreng, safari, baju biru. Iya, betul. Luar biasa kan? Seolah-olah lupa bahwa hari-hari awal itu sepekan atau padahal awal-awal bekerja itu ada beberapa menteri yang membuat kegaduhan. Nah, makanya itu dibawa ke Lembah Tidar. Dicuci di sana. Dicuci biar bersih. Biar bersih dari motif-motif yang selain motif untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat gitu loh. Inilah, memang bijak sekali. Ya, memang kan itu yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo kan? Ya, betul. Dalam pidatonya menekankan itu. Di Lembah Tidar itu kan juga begitu kan? Katanya ada tiga hal ya yang di sana. Tadi itu di editorial Media Indonesia, Metro TV sempat mau menelepon Budi Ari sepulang dari Lembah Tidar. Nah, dia sangat excited katanya, mengatakan bahwa ya tiga hal yang menjadi penekanan, yaitu yang pertama itu adalah kekompakan, kedisiplinan. Makanya bangun pagi jam 4 itu betul, harus berada di lapangan. Makan terpimpin, makan pagi terpimpin, bahasanya Budi Ari ya. Makan siang terpimpin, makan malam juga terpimpin. Yang penting bukan demokrasi terpimpin kan gitu. Selain kedisiplinan adalah loyalitas. Nah, di situ kan Prabowo bilang loyalitas para menteri bukan kepada presiden, bukan kepada Prabowo, tapi kepada rakyat dan bangsa ini itu. Itu kuncinya kan di situ. Lalu yang ketiga adalah kekompakan tadi itu. Ya makanya. Ini karena loyalitas kepada rakyat, tapi salah kaprah ini. Mengirimkan undangan kepada rakyat, kepada kepala desa. Tapi kan itu belum sebelum ke Lembah Tidar. Oh iya. Jadi kita ngomongin Lembah Tidar, apa ngomongin kontroversi ini? Dua-duanya. Dua-duanya kita mau gitu. Tapi memang yang menarik, hari-hari awal para menteri ini sudah mulai membuat kegaduhan. Karena harus kita akui. Yang menonjol itu ada 3 menteri, saya catat. Yang pasti ada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, terus kemudian Menko Hukum dan HAM, Pemasyarakatan dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra, yang mengatakan bahwa tragedi 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Kemudian Pak Natalius Pigai, Menteri HAM, yang marah-marah. Aktivis loh padahal sebelumnya. Yang marah-marah itu. Karena anggarannya cuma 60 miliar. Dan meminta, kalau pemerintah mampu, meminta anggaran sampai 20 triliun. Luar biasa memang. Kita ngomongin itulah ya. Nanti ada lah, masih banyak tuh ada beberapa menteri yang perlu kita kritisi. Boleh.
Giring Ganesha Jumario yang postingannya dikritisi habis-habisan oleh netizen karena penulisannya, bahasanya ya tidak sesuai dengan kaidah bahasa layaknya sebagai seorang wakil menteri Kebudayaan. wakil menteri kebudayaan loh. Kalau wakil menteri ekonomi nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa dimaklumi, tapi ini kebudayaan. Iya. Berbeda dengan menterinya tuh keren loh. Fadlizon itu ensiklopedi hidup itu kebudayaan dia- Indonesia. Dia dulu ini mahasiswa teladan kan, tingkat Iya, nasional kan. tingkat nasional. Iya. Betul. Waktu masih mahasiswa. Betul. Oke, kita mulai dengan Yandri Susanto. Ini siapa dulu, Mas Kohar apa Mas Jaka? Ini Biar sebagai- lanjut. Ayo lanjut Mas. Kita nulis juga di podium. Nah, saya mesti promosikan podium lagi. Beliau nulis podium, Tapi podium yang saya tulis tidak dicetak. tidak Ver- dicetak. Versi versinya karena itu. akhir pekan ya. Iya, Akhir hari pekan. Sabtu. Judulnya pun mengutip 3 nama itu kan. Ya, Yandri, Yusril, dan Dan Pigai. 3. Ya, Jadi silakan. ini adalah sebuah kontroversi di babak baru. Sebuah kontroversi di langkah awal babak baru, pemerintahan baru. Yang mestinya ini bisa dihindari, tetapi mumpung masih di awal, sehingga ya beberapa dimaklumi lah. Sehingga untuk kedepannya tidak terulang lagi. Nah, Yandri Susanto ini adalah menteri dari unsur partai politik yang di endorse oleh PAN kan. Ya, Partai Nah, Amanat dia Nasional. sekjennya PAN dan mantan sekjen ya berarti sekarang. Karena sekjen PAN sekarang Sekumpan kan Eko Patrio kan. Nah, Yandri ini orang dekatnya Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, yang baru beberapa menit ya, mungkin 1 jam atau 2 jam setelah dilantik. Tanggal 21 Oktober ya. Kan 21 Oktober diambil sumpahnya, dilantik menjadi menteri. 21 dilantik 21 kan. Iya, 21. Iya. dilantik 21. Nah, surat keluar itu juga tanggal 21 untuk acara tanggal 22 Oktober. Berarti gerak cepat ya. Iya, Ya, cepat itu berarti sekali. dia mengikuti pidatonya Pak Prabowo dan harapan rakyat agar langsung gas. Oke, gas. Cuma gasnya, gaspolnya salah pencet gitu. Kebablasan. Nah, ini kan akhirnya dikritik banyak orang. Apa ya sih untuk urusan haul dia harus mengundang kepala desa, karena konteksnya dia menteri desa, mengundang kepala desa, RW, komunitas, penggerak posyandu, PKK, Sekretaris desa. sekretaris desa, nama-nama yang lekat dengan urusan desa gitu loh, kementerian desa. Tapi untuk tujuan yang lain, yaitu apa? Menghadiri haul. Haul itu peringatan wafat, hari wafatnya ibundanya Yandri Susanto. Yang kedua haulnya. Nah, dilalahnya pula istrinya Yandri Susanto ini calon bupati, maju menjadi calon bupati. Akan sulit rasanya bagi kita untuk tidak mengaitkan antara maksud-maksud untuk mengenalkan sang istri ke depan, di hadapan para tadi yang diundang itu, kepala desa, penggerak PKK. Ya, meskipun tidak secara verbal menyampaikan itu, tetapi setidak-tidaknya dengan mengundang, dijamu, dengan menggunakan kop Kementerian Desa, maka dia akan merasa punya daya tekan yang lebih tinggi, diskresi yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, ini jelas kalau hal-hal semacam ini amat sulit untuk tidak dikatakan sebagai abuse of power. Nah, mestinya seorang menteri begitu dia dilantik, dia langsung paham. Atau sebelum dia dilantik, begitu dia sudah dipanggil dan dinyatakan dia salaman, oke? Ya kayak Erick Thohir salaman sama calon naturalisasi. Salaman sama menteri misalnya. Oke, kamu akan saya jadikan menteri ini. Salaman sama presiden. Maka pada titik itu pula dia harus langsung di mindset-nya terbentuk. Saya sudah menjadi bagian dari negara. Saya memiliki tugas yang penting dari negara, yaitu apa? Mengkhidmatkan, tidak mewakafkan barangkali ya, hidup saya
kinerja saya untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Apalagi sebelumnya kan Prabowo juga sudah pidato itu, bukan untuk kerabat, tapi untuk rakyat kan gitu. Yang di ordal sebelumnya kan Mas Jaka juga singgung itu soal kerabat. Harus menegakkan good governance. Good governance, tata kelola yang baik. Nah, kalau campur aduk untuk urusan hall sama urusan urusan kementerian, nah, itu namanya bad governance. Tapi jangan salah, di backdropnya itu foto istrinya dan foto Yandri itu jauh lebih besar. Nah, itu kan itu namanya pressing visual. Pressing visual. Nah, hal-hal semacam orang-orang yang hadir. Hal-hal semacam ini kan kalau kita lihat kan seperti kayak kalau ya maaf, orang sekarang bilang norak sekali. Ada yang menulis bahwa ini semacam kayak gegar kekuasaan. Orang yang baru berkuasa, tiba-tiba kemudian ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Ini loh gue, ini loh saya yang baru. Ini saya yang bukan kemarin lagi, saya yang sekarang sudah punya kuasa. Padahal logikanya mestinya tidak seperti itu. Menjadi menteri itu, saya katakan di dalam tulisan itu, dalam pepatah Perancis, itu disebutkan tulisannya noblesse oblige kan, bacanya noblesse oblige gitu. Nah, di situ artinya apa? Setiap keistimewaan yang didapat itu memuat di dalamnya tanggung jawab. Semakin tinggi keistimewaan didapat, semakin tinggi level jabatan yang didapat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu termasuk dalam membedakan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Jadi, mosok seperti itu saja nggak bisa. Nah, itu pepatah Perancis yang sangat terkenal. Ada satu lagi, pepatah Belanda kuno, yang sering sekali diintroduksi oleh Kiai Haji Agus Salim, ditabalkan untuk Kiai Haji Agus Salim oleh Muhammad Rum, dengan mengatakan, Leiden is Leiden. Memimpin itu menderita. Memimpin itu harus rela berkorban, bukan menuntut. Memimpin itu melayani, bukan meminta gitu loh. Meminta dilayani. Nah, kalau seperti ini, apa namanya? Kalau menggunakan kementerian untuk tujuan-tujuan pribadi, apa namanya itu namanya? Kalau bukan memanfaatkan keistimewaan. Kita tanya Mas Jaka. Nah, ya itu saya sudah terlalu lama ngomong. Kita tanya Mas Jaka. Ini kira-kira Pak Yandri ini tidak paham atau memang sengaja memanfaatkan jabatannya? Iya, kalau dia kan bilangnya karena tidak kontrol kan. Katanya itu kan yang membuat itu kan stafnya. Tapi saya pikir begini, Pak Yandri itu kan bukan orang baru di pemerintahan sebagai kalau pemerintahan baru, tapi kan untuk unsur-unsur pengelolaan negara sudah sangat lama. Dia sudah berapa kali anggota DPR. Masa dia nggak paham soal-soal kayak begitu, bahwa hal ibunya itu adalah kepentingan pribadi yang tidak boleh disautkan dengan jabatan dia. Kalau kemudian dia bilang katanya tidak memakai atau tidak menggunakan 1 sen pun uang negara, itu kalau Hensat dia bilang, loh itu kertasnya dibeli dari uang siapa? Uang negara. Tintanya dibeli dari orang siapa? Stempelnya? Stempelnya yang bikin itu yang menggaji siapa? Ya negara. Pada saat pelaksanaan itu jam kerja loh. Makanya jadi sulit lah kalau kita untuk tidak meyakini bahwa itu disengaja. Dan kita bisa lihat kalau sebelum menjadi menteri desa, apakah haul pertama juga mengundang kepala desa, mengundang perangkat desa, mengundang yang bersentuhan dengan orang-orang desa enggak? Kalau itu enggak, ya berarti memang sudah sangat jelas ada kesengajaan, ada tujuan tertentu untuk membantu istrinya agar bisa memenangi pilkada. Dan celakanya ini menggunakan fasilitas negara, menggunakan inventaris negara, menggunakan dana negara, meskipun nilainya tidak terlalu besar ya, tapi apapun, sekecil apapun penggunaan uang negara dengan cara-cara yang seperti itu kan tidak boleh ditoleransi. Jadi menurut saya ini adalah sebuah, mungkin nilainya kecil, tapi untuk etika birokrasi, etika seorang pejabat, etika seorang menteri, sekelas menteri, itu sangat buruk. Untuk seorang menteri desa yang semestinya memberikan contoh-contoh bagaimana aparat desa segala macam itu harus tertib,
administrasi, harus tertib birokrasi, harus tertib menggunakan segala fasilitas negara dan kewenangan negara untuk kepentingan bangsa negara, bukan untuk kepentingan keluarga dan kerabat. Jadi ini pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo di awal-awal yang ya baru beberapa jam kan, dan semestinya Pak Prabowo mencermati hal-hal seperti ini. Ini menurut saya, kalau Pak Zulhas dia bilang untung di awal-awal. Ya menurut saya ini bukan untung. Ini adalah sebuah kejadian yang memalukan Yeah. dilakukan oleh seorang pejabat negara yang seharusnya beri teladan. Ya, menurut saya ini sekali lagi menjadi bukti ketika seorang pejabat negara, kerabatnya, keluarganya ikut bersaing dalam sebuah kompetisi kekuasaan. Yeah. Sebenarnya hal-hal seperti ini harus dihindari, harus ada payung hukum yang mengatur bahwa kerabat atau keluarga itu tidak boleh ikut berkompetisi atau menjabat kekuasaan selama ada kerabatnya yang sedang berkuasa. Tetapi kan dulu kan pernah dimentahkan oleh MK ya. Jadi kalau seperti ini dibiarkan terus, saya pikir kok akan terus terulang ketika mental pejabat kita masih seperti yang sekarang, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Yandri. Iya, perkara etika itu kan ikhwal yang sangat serius kan, yang memang harus dipraktekkan, bukan sekadar disampaikan. Ya, kalau teman kita itu ada tulisan yang menurut saya sangat bagus. Pak Prabowo ini kan sudah semuanya ada nih. Di semua bidang ada kementerian, ada badan, ada lembaga, ada utusan khusus, ada staf khusus, ada penasihat khusus, nanti ada Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kurang cuma satu, Kementerian Etika. Saya kira betul itu. Iya. Saya pikir tidak karena itu perkara yang sangat serius. Iya. Bener. Ya baru awal kita sudah tahu lah, sudah kita dapat rasakan, sudah dapat kita buktikan bahwa etika itu ternyata tidak dipraktikkan. Betul. oleh orang selevel menteri kan. Iya kan? Ya itu kalau Pak Mahfud jelas-jelas mengatakan kalau itu ya benar-benar melakukan pelanggaran etika birokrasi yang sangat serius. Dan ya Pak Prabowo mudah-mudahan mencermatilah hal-hal seperti ini. Seharusnya memang ada sanksi yang cukup serius untuk hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Supaya ini menjadi shock terapi kan. Betul. Bagi menteri-menteri yang lain, bagi kepala-kepala badan gitu. Nah, ini mau kita lanjutkan lagi soal Yandri, masih ada lagi karena masih di tulisan podium Mas Kohar itu ada 3 nama. Ya. Ada satunya lagi Pak Yusril. Ya. Pak Yusril ini Menko, Menteri Koordinator bidang HAM, terus kemudian hukum, terus pemasyarakatan dan imigrasi. Gitu. Selesai dilantik, beliau ditanya oleh wartawan. Salah satunya terkait dengan tragedi 98. Ya, itu kan bagian tugas dia kan, ranah tugas dia untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan ini seperti apa. Betul. Karena tragedi 98 itu kan bagian dari 12 kejahatan HAM masa lalu yang diakui oleh negara. Ini sudah diakui loh, 12 loh, sebagai kejahatan HAM berat. Yang diakui oleh negara, diakui oleh Presiden Jokowi. Betul. Nah, waktu itu menterinya adalah Mahfud MD. Tetapi itu bukan pelanggaran HAM berat. Konyong-konyong tiba-tiba Mak Betuntu Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang HAM mengatakan bahwa tragedi 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat karena tidak ada genosida. Dia meletakkan itu dalam kerangka sudah sejak tahun 60-an katanya. Kita tidak menemukan lagi ada genosida, ada ethnic cleansing atau apa yang seperti itu, sehingga ya peristiwa-peristiwa setelah itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, kira-kira seperti itu. Meskipun akhirnya dikoreksi dengan cara paling gampang, itu cara itu adalah menyalahkan wartawan. Itu cara paling gampang untuk menyalahkan omongan seorang pejabat yang offside itu. Nah, itu lempar bola itu. Nah, dia mengatakan bahwa ya pertanyaannya kurang jelas. Dia tidak bisa terlalu menangkap pertanyaan. Ini kan sebetulnya bukan soal pertanyaan kalau kita lihat. Kalau kita lihat adalah pengetahuan tentang produk-produk, hasil-hasil, rekomendasi dari lembaga-lembaga negara. Ini juga bagian dari continuity, nggak bisa dilupakan.
ini bisa memicu bumerang yang lain, sehingga seolah-olah bahwa Prof. Yusril ini ditaruh di situ untuk menghilangkan segala hal ihwal yang terjadi pada masa lampau. Ini kan semacam kayak bagi Presiden Prabowo, isu ini kan seperti kayak kerikil dalam sepatu yang selalu mengganggu. Padahal sebetulnya isu HAM ini kan semakin ke sini kan semakin dicari solusinya. Bahwa negara mengakui, negara meminta maaf, lalu negara memberikan kompensasi dan menyatakan beberapa pihak itu sebagai pihak-pihak yang bersalah. Nah, karena itu kan Prof. Mahfud MD mengatakan akui saja, wong negara sudah mengakui kok. Bukan malah kemudian dibelokkan bahwa itu bukan sebuah pelanggaran HAM berat. Itu namanya mengkhianati rakyat. Kira-kira seperti itu. Mengkhianati korban pelanggaran HAM. Karena itu sudah termaktub dalam sebuah rekomendasi yang resmi yang diungkapkan oleh Komnas HAM setelah melakukan penyelidikan pro justisia di tahun 97. Peristiwa 97-98 itu. Nah, dari situ, dari penyelidikan pro justisia itu, ada di situ pemaksaan, ada di situ pemerkosaan, ada di situ upaya kekerasan. Nah, hal-hal itu ditemukan oleh Komnas HAM yang kemudian dinyatakan dalam rekomendasinya bahwa, oh kalau begitu ini namanya pelanggaran HAM berat. Nah, negara harus bertanggung jawab. Nah, siapa yang berhak untuk menyatakan sebuah kasus pelanggaran HAM itu dinyatakan pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM berat? Ya, satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk itu Komnas HAM. Bahkan Presiden pun tidak berhak menyatakan itu. Nah, apalagi seorang Menko, seorang Menteri. Ketika itu dikemukakan oleh seorang Menko, maka pada titik itu sebenarnya dia sudah offside juga. Meskipun kemudian diralat ya, itu sebagai sebuah kesalahan dalam menangkap pertanyaan wartawan. Tapi kemudian ketika ditelusur, oh ada kok upaya paksa, ada kok pemerkosaan di hasil Komnas HAM itu. Nah, terus jawaban Yusril, ya mari kita nanti baca-baca semua. Baca bareng-bareng itu. Selain duduk bareng juga ada baca bareng. Mestinya ketika ditanya itu, Prof. Yusril ini tinggal menjawab seperti gayanya Pak Jokowi. Ya jangan tanya saya. Iya. Ya nggak bisa, dia bakal begitu. Dia menteri koordinator bidang HAM kok. Iya, betul. Ditanya tentang ruang lingkup pekerjaan dia bilang jangan tanya saya, terus tanya siapa? Apa prioritasnya kan harus jelas. Waktu itu mungkin Pak Pige belum ada. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Pak Pige masih sibuk minta tambah itu. Anggaran 20 triliun. Jadi maksudnya kayak gimana? Iya, kalau untuk sekelas Pak Yusril itu tidak tahu apakah itu pelanggaran HAM berat atau bukan, kan ya agak aneh. Bukannya aneh, sangat aneh. Kan udah jelas bahwa kasus 98 itu udah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Penculikan aktivis juga, kerusuhan 1998 juga. Jadi Komnas HAM sudah mengatakan seperti itu, sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, ya diakui saja, kan tidak ada masalah kalau itu diakui oleh Pak Yusril kan. Bahwa itu menunjukkan sebenarnya kalau dia itu mengatakan iya, justru menunjukkan bahwa negara itu betul-betul peduli dengan permasalahan ini. Dengan pengakuan dia akan negara kita harapkan akan serius untuk menuntaskan kasus-kasus ini. Tapi kedepannya kan seperti apa? Bahwa kasus ini masih menjadi PR-nya Pak Prabowo. Sebenarnya menurut saya Pak Prabowo pun ya ingin ini agar tuntas, agar selesai, agar jelas. Sehingga di kemudian hari tidak ada beban sejarah lagi dalam diri dia dalam kasus ini. Jadi blunder lah menurut saya ini apa yang dilakukan Pak Yusril. Apalagi tadi Mas Kuar katakan, ya akhirnya dia ngeles karena ya dia kira wartawan salah menangkap omongan wartawan. Katanya karena menganggapnya wartawan itu mengatakan apakah itu ada genocide atau ethnic cleansing kan. Karena itu memang salah satu dua indikator bahwa sebuah kasus itu ada pelanggaran HAM berat atau bukan. Tetapi sebenarnya kalau dengan pengakuan sekali lagi itu sebenarnya menunjukkan bahwa
rakyat akan semakin percaya kok bahwa negara mengakui kesalahan-kesalahan serius di masa lalu, kemudian ada perbaikan-perbaikan dan mencegah kedepannya akan tidak terulang. Sebenarnya sesimpel itu. Kenapa mesti Pak Yusril yang selama ini kita kenal sebagai tokoh hukum ya, pengacara andal, profesor, dan dia juga banyak menjadi rujukan ketika ada persoalan-persoalan hukum di negara kita, tetapi malah melakukan kesalahan menurut saya juga sangat fatal seperti itu. Mungkin karena hawa-hawa istana setelah baru dilantik, jadi tapi kan tidak bisa seperti itu juga. Apalagi hawa istananya hawa kolonial. Apalagi melemparkan kesalahan itu pada wartawan. Itu kan menyakitkan juga itu yang dulu aksi Kamisan segala macam ibu-ibu itu kan, ketika Pak Yusril menyatakan seperti itu, mereka sudah berjuang setiap Kamis. Tetapi kemudian ada pernyataan seorang menteri yang mewakili negara menyatakan itu bukan pelanggaran HAM berat, sementara Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang bisa memutuskan apakah itu pelanggaran HAM berat atau bukan, sudah menyatakan itu pelanggaran HAM berat, ya bagaimana seorang pejabat negara sekelas menteri bisa berlaku seperti itu. Ini catatan buruk lah, menambah catatan buruk di awal pemerintahan Pak Prabowo. Pak Jokowi melulu saya. Yang disesalkan itu kan itu keluar dari mulut seorang menteri senior sebenarnya kan. Dan sampai sekarang kayaknya dia belum mengakui ya bahwa itu pelanggaran HAM berat ya. Artinya meralat. Udah. Sudah, dia mengklarifikasi kan. Kita nanti, makanya saya bilang tadi, Yusril mengatakan nanti kita baca bareng-bareng. Ya, makanya hasil rekomendasi Komnas HAM. Dia kan sudah jelas. Rekomendasi Komnas HAM. Kenapa mesti ini begitu kan? Itu menunjukkan bahwa dia belum baca itu sepertinya. Nah, mestinya yaitu ketika seorang dilantik tidak ada waktu lagi untuk belajar. Tidak ada waktu lagi untuk coba-coba. Karena kabinet atau menteri itu bukan ajang belajar dan bukan ajang coba-coba. Dulu kan pernah ada yang menteri mengatakan kita akan belajar. Nggak ada. Jadi wakil rakyat saya bisa belajar di sini. Bukan untuk belajar. Mereka digaji rakyat melalui pajak. Itu bukan untuk belajar lagi. Tapi untuk menemukan solusi-solusi atas berbagai problem rakyat yang dirasakan. Jadi kita berikan pesan lah kepada Pak Prabowo. Buat menteri jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Jadi menteri kalau dia buat tidak negara kok coba-coba. Buat negara kayak iklan dulu. Buat anak kok coba-coba. Buat negara ini kok coba-coba. Sosok yang ketiga. Bung atau kakak Natalius Pigai, aktivis HAM. Begitu beliau diangkat menjadi menteri HAM, merasa kekurangan dana dari 60 miliar mengajukan anggaran kalau negara mampu hingga 20 triliun. Fantastis sekali. Sangat. 300 kali lipat. 300 kali lipat. Beliau beralasan akan membangun pusat studi HAM internasional. Universitas HAM skala bertaraf internasional. Lalu apalagi laboratorium HAM, termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain yang semuanya akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Luar biasa. Tapi sebenarnya begini ya, menurut saya kalau biar sekelas kementerian dengan anggaran 60 miliar itu apakah cukup? Kementerian kalau 60 miliar. Kalau 60 miliar loh. Makanya sebenarnya saya juga agak bingung juga. Ini juga satu persoalan tersendiri sih ya, dengan adanya nomenklatur kementerian baru. Kalau 60 miliar berarti sebulan itu 5 miliar. Untuk menggaji pegawai segala macam, nanti belum ada pejabat-pejabat eselon, apakah cukup? Enggak, itu di luar itu. Dana operasional ya. Iya, apapun 5 miliar dalam sebulan, apakah cukup? Enggak, kalau 60 miliar, saya khawatir itu salah kutip atau salah menyampaikan, karena memang kalau secara keseluruhan untuk operasional kementerian jauh. Ya makanya saya pikir begini. Menurut saya kalau itu benar 60 miliar, Pak Pigai menurut saya juga layak juga untuk mempertanyakan itu. Atau jangan-jangan karena kesal.
udahlah gue minta aja 20 Tetapi triliun. kalau Masa 60 miliar. Tetapi kalau ngada-ngada kemudian aja kata dia. iya, kalau kemudian Ngadi-ngadi. kalau kemudian dia minta 20 triliun ya keterlaluan. Iya. Ya kan? Jadi kita juga belum tahu secara detail kan sebenarnya apa Kementerian HAM ini dibentuk ini kinerjanya seperti apa nanti? Apakah hanya semacam edukasi? Apakah nanti untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM? Kalau itu kan sudah ada Komnas HAM. Ya kan? Apakah nanti untuk memberikan pendampingan terhadap rakyat yang terkena pelanggaran HAM itu kan sudah ada Komnas HAM juga. Jadi menurut saya agak jadi pertanyaan juga dibentuknya Kementerian HAM secara khusus ini. Saya kok lebih cenderung mungkin Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa negara itu memberikan atensi luar biasa terhadap HAM ya. Mungkin cuman saya terus terang belum terlalu tahu detail apa tupoksinya Kementerian HAM yang akan dipimpin oleh Pak PG ini. Kalau kemudian sama saja dengan tupoksi sebelumnya ketika dimantah Kementerian Hukum dan HAM, ya menurut saya ya 60 miliar untuk sebuah kementerian itu menurut saya ya kecil lah. Kalau dia kemudian minta 20 triliun, mungkin sebenarnya negara itu untuk Kementerian Hukum dan segala macam itu kalau tidak salah sekitar 21 triliun ya. Nggak sampai, Mas. Untuk hukum, imigrasi, iya itu sekitar 21,2 Oh, sekarang ya, sekarang. Iya, sekarang. Nanti untuk APBN, untuk 2025. Iya kan 21,2. Iya, tetapi ya nggak mungkin kan Kementerian Hukum nanti dengan relanya menyerahkan semua anggaran ke Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan rela begitu saja menyerahkan sebagian besar anggarannya ke Kementerian HAM. Jadi menurut saya kok negara juga mesti memperhatikan kalau cuma 60 miliar itu kok ya harus ditambah lah. Soal tambahannya berapa ya paling tidak ya yang agak layak lah. Kalau 60 miliar menurut saya tidak layak untuk sebuah kementerian. Kementerian itu biasanya nanti ada dirjen, ada pejabat-pejabat di bawahnya sudah ada wakil menteri juga kan. Iya, tapi ini menarik juga iya. Yang menjadi benteng Kementerian HAM ini aktivis dua-duanya kan. Ya. Pak Natalius Pigai, terus wakil menterinya juga Mugianto. Ya Mugianto kalau tidak salah, yang pernah menjadi korban penculikan, ketua Ikatan Korban HAM ya, IKOHI di 2014. Ini juga mungkin ada maksud-maksud tertentu kenapa menempatkan Pak Prabowo, kenapa menempatkan Pak Pigai dan Mugianto ini. Ya, jadi ketika ada kementerian dipimpin ada menteri, kemudian diberikan juga wakil menteri, berarti ini kementerian bukan kementerian seadanya nih, kementerian yang serius, kementerian yang sangat dibutuhkan oleh negara, dibentuk oleh Pak Prabowo. Jadi kalau anggarannya 60 miliar, ya wajar menurut saya kalau Pak PG itu mempersoalkan itu. Kalau jangan nanti ada direktorat-direktorat baru lagi di dalam kalau kementerian itu kementerian kan ya pasti ada kan, ada direktorat tidak hanya satu, pasti ada beberapa kan. Jadi ya saya nggak bisa membayangkan aja kalau cuma 60 miliar sebulan 5 miliar untuk membiayai sebuah kementerian. Ya itu rasanya memang nggak segitu. Tapi ya Mbak ya jangan begitu, atau minta 20 triliun akan membangun universitas, apakah itu mendesak? Tapi jangan-jangan masuk akal permintaan Pak Pigai 20 triliun ini. Gimana Mas Kuar? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Satu kementerian dengan satu bidang sampai 20 triliun untuk tahun fiskal yang masih berat, untuk anggaran yang masih berat, itu nggak masuk akal. Proyek-proyeknya juga terlalu ambisius untuk dicapai dalam 1 tahun. 20 triliun 1 tahun untuk membangun itu, tentu saja itu mercusuar namanya. Dan itu sudah dihindari oleh Prabowo, oleh Presiden Prabowo. Kan? Pak Prabowo sudah bilang bahwa jangan ada proyek-proyek yang mercusuar. Jangan ada proyek-proyek yang atau program-program yang untuk menunjukkan wah dan seterusnya. Jadi kalau yang dibangun hal-hal seperti itu, maka ya tentu ini jelas mercusuar namanya. Sehingga perlu anggaran sampai 20 triliun itu untuk apa? Nah itu mercusuar namanya. Tetapi bahwa kalau 60 miliar itu cukup atau tidak, ya jelas tidak cukup juga. Terlalu kecil. Ya sebagai perbandingan begini,
anggaran Kementerian UKM, Koperasi dan UKM di tahun 2025, pagu anggaran kementerian ya, itu nggak sampai 1 triliun. Turun dibandingkan dengan 2024 yang 1,4 triliun. Itu ada 2 bidang loh, ada bidang UKM sama bidang koperasi di situ. Yang akhirnya tahun ini di kabinet ini dipecah jadi 2. Nah, cuma 937 miliar. 937 miliar. Turun 37%, 37,4%. Beda dikit dari uang yang disimpan oleh pegawai Mahkamah Agung untuk pejabat, mantan pejabat bukan. Zakov. Yarov. Siapa itu? Yarov Ikar. Iya, Zarov Ikar. Itu yang mengungkap tahu nggak siapa nih? Siapa? Direktur penyidikannya itu. Abdul Gohar. Abdul Gohar. Pakai Q tapi bukan K. Tapi saya bangga juga dia pemberantas korupsi. Namanya sama. Jadi nama Abdul Gohar itu biasanya memang anti korupsi. Tapi dia nggak pakai jas. Nah, jadi 900 miliar, 2 kementerian. Dan ini juga waktu itu Menteri Teten ya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ya curhat. Kok dipangkas sampai 37,44%. Ini menunjukkan bahwa pemangkasan itu terjadi karena ada program-program yang harus diarus utamakan. Swasembada pangan, makan bergizi gratis, kemudian kelangsungan hilirisasi, program pengentasan rakyat dari kemiskinan, menghilangkan kemiskinan ekstrem. Itu kan program-program yang menjadi unggulan saat ini. Akibatnya ya pasti kementerian-kementerian dipangkas, termasuk Kementerian HAM. Nah, tinggal dia berembuk saja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi ya. Imigrasi pemasyarakatan ya. Kalau misalnya 21,2 triliun pagu anggarannya, ya katakanlah kalau misalnya dibagi, tentu sih saja tidak cukup dibagi 3 lah ya. Misalnya katakanlah ada beberapa yang lebih besar misalnya. Ya paling tidak dia mestinya dapat 5-6 triliun masih. Atau 1 triliun juga sudah cukup lah itu. Tapi kalau 60 miliar tentu saja terlalu rendah. Itu terlalu rendah. Tapi kalau mintanya 20 triliun ya terlalu tinggi. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Itu dana otsus itu. Makanya itu kalau terkait dengan hal itu, maka kritik yang perlu dikemukakan ini adalah kaitannya dengan sense of crisis. Kalau orang mengatakan, wong kita tidak krisis kok, siapa bilang? Dalam konteks tertentu kita bisa dikatakan krisis. Sekarang gimana kita tidak bisa dikatakan krisis? Kemampuan negara untuk menciptakan pekerjaan formal saja, itu hanya mentok di 39%. Artinya, 60% lebih, itu orang mencari pekerjaan sendiri-sendiri. Meng-create pekerjaan sendiri-sendiri. Tidak ada aturan yang menyebabkan sehingga muncul industri-industri baru yang bisa menyerap lapangan kerja baru secara formal. Tugas negara itu begitu. Yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini adalah deindustrialisasi yang sangat parah. Nah, lihat Sritek. Ada 120.000 orang yang bergantung pada perusahaan tekstil di Sukoharjo itu, yang pemiliknya orang Kertosono itu. Nah, 120.000 orang sekarang dinyatakan pilot. Dan nasib 120.000 orang yang terdampak langsung itu menjadi tanya-tanya. Kalau satu orang dia menanggung katakanlah misalnya 4 satu keluarga, ya 120 kali 4, 480.000 orang kehilangan makan dalam waktu sekejap. Belum lagi kita lihat PHK di industri tekstil yang lain. Kita lihat bagaimana kehidupan industri-industri kita yang beberapa diantaranya akhirnya menyerah. Karena mereka terpaksa ya lebih untung jadi pedagang kok daripada produsen. Kan repot. Kalau pedagang itu akhirnya ya
Dia jadi makelar saja, sudah dia dapat untung. Dapat fee. Dapat fee. Jangan-jangan kita semua jadi makelar nanti. Lah, akhirnya kalau semua jadi makelar, siapa? Siapa yang Tapi makelar yang paling top itu tadi itu. Tapi tadi Mas Gohan nyinggung soal lapangan kerja, pekerjaan itu ada juga yang bikin gaduh. Ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Emmanuel Ebenezer. Apa ini? Ya kan dalam sebuah talk show kan, ketika ditanya oleh mahasiswa soal kenapa sekarang untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit karena perusahaan itu menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat, jawabannya apa? Buat apa jadi pekerja? Bisnis saja sekarang. Banyak, kita bisa bikin startup, bisa bikin jualan online. Ngapain buat bekerja? Loh, masa seorang pejabat negara jawabnya begitu? Wah, ini lagi rame kan ini kan? Dirujak dia di... Wah, menaker itu ya? Iya, dirujak di media sosial itu. Loh, fungsinya negara itu apa? Fungsinya pejabat negara itu apa? Fungsinya... Dia lupa kalau dia sudah jadi pejabat negara. Wakil Menteri Tenaga Kerja itu apa? Ya kan harusnya membantu bagaimana rakyat itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan relatif lebih mudah. Lapangan-lapangan pekerjaan lebih banyak. Ya bukan terus menyerahkan ke individu jadi ya pebisnis. Ngapain jadi pekerja? Itu kan sama saja dengan jawaban Wakil Presiden kita beberapa waktu lalu ketika belum jadi Wakil Presiden kalau salah dalam video yang beredar itu. Ketika ditanya soal lapangan kerja, menyarankan jadi pengusaha. Ya kan, jadi sosok-sosok seperti ini kok justru menurut saya membuat masyarakat itu apa ya, agak kehilangan kepercayaan bahwa kabinet merah putih itu bisa betul-betul bisa mewujudkan keinginan rakyat. Kalau jawaban seperti itu, kalau pernyataannya seperti itu, kalau perilakunya seperti itu, dan menurut saya ini sebuah itu sebelum digembleng di Lembah Tidar itu. Ya, mudah-mudahan. Setelah diajarin digembleng baris di Lembah Tidar, yang pertama dilakukan adalah upload di medsos dulu. Iya kan, rame-rame kan. Niatnya. Tapi ini soal mengupload di medsos itu juga jadi persoalan. Ada satu lagi, ini Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Jumaryo. Nah, dalam satu postingan dia di Twitter, itu dia menuliskan ya 2 kalimat lah. Tapi dari 2 kalimat itu dikritisi habis-habisan dari sisi tata bahasa oleh netizen. Ada. Saya tulis misalnya. Nah, ini postingannya Giring ya. Setelah pelantikan saya langsung menyusul Pak Menteri. Pak Menteri dia bukan menteri, dia tulis Pak Menteri Fadlizon ke kantor. Sampai di sana, itu di sananya ditulis disambung sama dia. Terus kemudian kita langsung bersilaturahmi. Nah, ini juga sebenarnya luput ini dari kritikan netizen. Kalau silaturahmi kan di KBBI ada. Iya. Boleh dua-duanya. Silaturahim. Di KBBI silaturahim. Bisa silaturahim bisa, silaturahmi bisa. Nah, dengan beberapa jajaran staf pakai 2F. Yang menyambut dengan hangat, tanda kutip. Terus kemudian dikritisi habis-habisan oleh netizen. Untuk postingan pendek seperti itu saja, itu terjadi banyak kesalahan. Ini Wakil Menteri Kebudayaan loh. Apalagi sekarang kita sedang dalam bulan bahasa. Ini kemampuan berbahasa pejabat-pejabat negara seharusnya memang harus diberesin. Nah, termasuk suratnya Menteri Desa dan Daerah Tertinggal itu juga dikritisi karena menulis kalimat terakhir, terima kasih, itu disambung. Ya, jadi itu kesempatan sebetulnya. Ya kalau lembaga-lembaga kementerian ya bisalah mengajak kami, minta diajari untuk bagaimana caranya menulis yang benar gitu kan. Kami Media Indonesia kan punya Media Institute. Jadi nanti diajar Media Institute lah kan. Di Media Institute itu ya setelah pelajaran insya Allah akan konsisten itu kan. Tulisannya benar. Nah, jadi menjadi soal karena dia Wakil Menteri Kebudayaan. Betul. Menteri Kebudayaan. Nah, salah satu hal yang paling penting di dalam keindonesiaan, dalam merekatkan keindonesiaan itu adalah bahasa. Yeah. Nah, itu sudah terjadi 96 tahun yang lalu
ketika semua bermufakat untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, yang ikut Kongres Pemuda waktu itu kan bukan hanya orang Melayu, bahkan lebih banyak dari Jawa juga ada, dari Sunda juga ada. Tetapi mereka rela bersama-sama menjadikan bahasa Indonesia dengan unsur serapan dari berbagai etnik yang ada di Indonesia. Muncullah sekarang bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Itu yang mengikat keindonesiaan. Itu paling mudah untuk mengikat keindonesiaan itu adalah bahasa. Lingua franca. Lingua franca, bahasa Indonesia. Itu bahasa persatuan yang mengikat tentang keindonesiaan. Orang bisa bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Papua, bahasa Sulawesi, bahasa Kalimantan, Melayu juga ada, bahasa Dayak misalnya. Kalau Romai Rama, apalagi yang belum disebut. Dan banyak yang lainnya lah. Dan gitu. Banyak lagi yang lainnya. Itu semua terikat dengan bahasa persatuan yang disebut sebagai bahasa Indonesia. Nah, ini mestinya seorang wakil menteri kebudayaan itu paham dengan konsep seperti ini. Konsep bagaimana mulai peduli terhadap bahasa, mulai aware terhadap bahasa, mulai betul-betul memelototi bahasa. Dengan cara apa? Ya, menggumuli hal-hal besar, konsep-konsep besar, termasuk dalam sejarah bagaimana bahasa itu dibentuk, bahasa Indonesia, dan mencintai detail. Mencintai detail itu termasuk dalam menulis teks. Coba bandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, itu dia. Anies Baswedan ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu jelas-jelas dalam setiap tulisannya, dia perhatikan itu bahasa. Dia lihat itu bagaimana bahasa. Rocky Gerung, ketika dia menulis teks apakah itu teks di dalam manapun lah, pokoknya teks-teks yang resmi, dia sangat peduli dengan bahasa. Dia detail. Diksi baru dia. Selain diksi juga tata kata, misalnya mana yang harus dipisah, mana yang harus disambung. Kalau 1-2 kesalahan, it's okay lah. Tetapi kalau terlalu banyak yang salah sampai tata bahasanya itu berantakan, nah itu berarti persoalan ini. Ketika sekolah bagaimana dulu? Apalagi kalau nggak paham soal antara domisili sama domain. Setelah domain dan domisili itu kemudian berbahasa ini. Tapi setelah itu kan Giring mengakui, dia menjawab di postingan itu, "No, thank you." Nah, itu juga dikritik. Kenapa? Karena dia menjawabnya pakai bahasa Inggris. Nah, dia takut salah. Takut salah menulis terima kasih disambung apa dipisah. Akhirnya dia pakai bahasa Inggris, dikritisi lagi. Tapi memang begini loh. Ya ini kebetulan karena bulan bahasa ya. Banyak salah kaprah dalam berbahasa. Di salah satu lirik lagu, saya ingat apa tuh? Kau boleh acukan diriku. Nah, itu aja udah salah. Dan anggapku tak ada, tapi takkan merubah. Nah, merubah itu juga kan salah. Iya, banyak. Merubah itu acuhkan. Acuhkan itu memedulikan bahasa. Kalau Pak tidak memedulikan sekali kalau ngomong soal bahasa sama beliau. Acuh. Kalau merubah itu ya jelas salah itu, dari kata ubah ya mengubah. Jadi bulan-bulan rubah. Jadi dulu itu di era Orde Baru itu pernah ada setiap bulan bahasa itu pusat bahasa itu memberikan awarding kepada pejabat, menteri atau bahkan sampai level yang lebih tinggi dari itu yang menggunakan bahasa Indonesia dengan tutur kata terbaik. Salah satu yang pernah mendapatkan awarding itu namanya adalah Wapres Umar Wirahadikusuma. Ketika Pak Umar Wirahadikusuma menjadi Wapres. Dan itu menjadi penutur bahasa Indonesia terbaik waktu itu. Dan ketika kemudian saya lihat dalam beberapa pernyataan itu memang tertata secara bagus. Nah, kepedulian terhadap hal-hal semacam ini kalau bukan dari pejabat, dari siapa lagi? Karena mereka ini kan teladan penggunaan bahasanya. Maka dari kasus Giring itu kita bisa menangkap pesan yang sangat jelas bahwa ya sekarang saatnya kita untuk betul-betul menggumuli bahasa itu. Bagaimana membuat teks, bagaimana ini. Ya, media Indonesia punya media institut kok yang sering mentraining
Orang-orang bagaimana membuat siaran pers, bagaimana yang lain-lain lah. Ini kan promosi kita. Mumpung belum ada produk yang lainnya, kita promosikan diri kita sendiri. Kenapa? Cukup promosinya. Karena masih ada 2 lagi yang mesti kita kritisi. Silakan. Siapa lagi ini kita kritisi? Di giliran Haikal Hasan. Nah, Haikal Hasan ini kan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kan? BP apa? Ya, Susah itu. BPJPH. BPJPH. Nah, kan dalam satu kesempatan wawancara kan beliau mengatakan bahwa semua produk yang ada di negeri ini harus bersertifikat halal. Nah, kemudian itu kan ditutup, kalau enggak ditutup, Ya. dikritisi oleh Prof. Mahfud kan. Ya. Beragama kok sulit. Gitu kan? Iya. Nah, gimana Mas Jaka? Ya. Mau ikut mengkritisi kan ini? Ini kan Babe Haikal ini kan yang dulu, yang sekarang juga ramai juga kan videonya di ini kan. Yang dulu, oposisi sampai mati. Sampai mati oposisi. Begitu nanti Pak Prabowo ini saya langsung jadi oposisi. Nggak taunya sekarang masuk di pemerintahan nggak jadi oposisi. Beliau lupa kalau itu ada jejak digitalnya. Ya, kalau si penulis Jepang itu, si Murakami itu udah dibilang terkadang manusia itu tidak berubah. Yang berubah itu karena topengnya jatuh. Haruki Murakami. Haruki Murakami, betul ya. Iya, ya begitu. Pokoknya mungkin topengnya lagi jatuh. Mungkin sebelumnya. Jadi ini topengnya Pak Haikal lagi. Ya ini kan gimana ya, seorang lagi-lagi seorang pejabat kan membuat pernyataan yang membuat kontroversi. Kalau semuanya harus halal, ya betapa susahnya nanti hidup rakyat Indonesia itu kan. Malah kalau sebenarnya kan banyak juga yang mengusulkan kalau negara yang mayoritas Islam itu mendingan produk yang tidak halal aja yang mencantumkan kandungan kandungan yang tidak halal. Iya, itu aja. Sertifikat haram. Iya, jadi sertifikat haram. Non halal, kan? sertifikat itu non kan halal. jauh lebih ya, dicap ini produk jauh ini lebih non halal. Iya. Cuman persoalannya tapi sedikit itu repot itu nanti. Makanya ini kan cuannya sedikit. Lagi-lagi kan ini masalah kalau bisa dipersulit ngapain, dipermudah. Gitu kan. Tapi apapun si Haikal Hasan itu mungkin dia terlalu bersemangat kali ya. Iya. Saking bersemangatnya ya dia malah blunder seperti ini. Nah, ini kalau kutipan. Bapak Haikal itu ulama bukan? Apanya? Dia ulama bukan? Ulama itu katanya sih penceramah. Penceramah itu iya. Kalau dia ulama, dia berarti mengingkari ucapannya sendiri. Iya. Katanya ya ulama itu dia tidak akan pernah keumaran. Masuk menjadi ke satu umaran. bagian dari kekuasaan, kira-kira begitu. Ulama Iya. harus tetap menjadi ulama. Ya dengan pernyataannya itu saya ingin mengatakan bahwa berarti dia mengkategorikan dirinya bukan ulama. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Karena dia bukan ulama ya berarti. Atau job seeker. Ya. Terus lagi kita juga bertanya kenapa badan ini dibentuk, kan sebelumnya tidak ada. Iya. Tadinya kan di MUI, kemudian di Kemenak kan jadi satu kan. Iya. Ya kalau emang masih ada bolong-bolong di situ, ya benahin saja gitu loh. Apakah ada jaminan nanti dibentuk badan ini nanti mungkin apakah orang akan semakin mudah, apakah semakin murah untuk mendapatkan sertifikat halal? Itu kan justru yang paling penting, bukannya malah belum apa-apa mewajibkan semua produk harus ada sertifikasi halal. Ini tegas loh dia bilang. Awas lu para pelaku usaha segera daftarkan produknya yang belum bersertifikat halal. Kalau kagak, gue sanksi. Ya, itu makanya, nanti kasihan produk-produk rumahan itu. Ya. Betul. Keripik yang dibungkus dengan bungkus yang sederhana atau yang sudah dikasih merek, sementara dia masih kesulitan. Ya katanya sih untuk kategori usaha yang mikro tidak harus membayar, tetapi praktek di lapangan akan sulit kita menemukan tidak ada yang bayar. Kalau bisa ada peluang bayar, kenapa tidak? Kan di kita selalu begitu yang terjadi. Itu akan selalu kasihan. Maka orang-orang pun juga, ya tadi betul kata Prof. Mahfud, beragama kok dipersulit. Nah ini kalau saya membayangkan kalau Gus Dur masih hidup, kalau Gus Dur masih hidup saat ini, itu sudah dibabat habis itu. Pernyataan pejabat-pejabat yang seperti itu pasti akan dikritik habis oleh Gus Dur, karena dalam pemikiran Gus Dur, negara itu tidak boleh mengatur agama.
Mungkin negara itu mungkin mencampur tujuannya tangan. bagus ya untuk melindungi umat Islam agar tidak memakan produk-produk yang haram. Tetapi kan caranya kan masih ada cara yang lebih elegan menurut saya. Dengan masih ada cara yang justru tidak mempersulit rakyat. Dan itu sebenarnya kalau memang ada badan seperti ini, itu yang harusnya dilakukan. Semuanya bisa lebih mudah, bisa lebih murah, bisa lebih tidak ada persyaratan yang berbelit-belit, kan seperti itu. Kalau sekarang sudah menyatakan menegaskan seperti itu, ya kok tanda-tandanya naga-naganya itu malah akan memberatkan rakyat. Dan Jadi calon menteri yang bakal kontroversial selama pemerintahan ini, maka dia kan mulai ada yang menyamakan dia dengan, katakanlah misalnya Mokhtar Ngabalin katanya ya. Ya, itu ada kan di meme-meme itu kan mulai. Dan kasihan Mokhtar Ngabalin, dia berdiri aja nggak dipanggil kan depannya. Lalu jadi ini kalau di pemerintah di rezim kemarin itu ada Mokhtar Ngabalin, nah di sini sekarang ada Bambe Haikal mengatakan seperti itu. Tapi ya tentu orang berbeda-beda. Tapi yang fakta yang tidak bisa diingkari itu adalah jejak digital. Iya, itu dia. Makanya kalau bicara itu hati-hati. Kalau belum siap betul ya, jangan mudah ngomong. Kalau belum siap konsisten jangan mudah ngomong. Jangan kalau betul-betul ketika konsisten, mengatakan gitu. saya akan oposisi sampai mati, Kan. belum sampai ini, Baru. belum sampai tarikan napasnya. Terus dalihnya karena minta wartawan tuh kalau ngutip jangan motong-potong. Saya bingung. Apanya yang dipotong? Apanya yang Itu dipotong? secara keseluruhan kok. Apanya yang dipotong dari video itu ya? Tapi ya udahlah, mungkin topik. Ini ada satu lagi. Nah, kali Topiknya ini lagi jatuh. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dalam satu kesempatan dia mengatakan kabinet Merah Putih saat ini itu tidak gemuk, malah justru sebaliknya, ramping. Karena dibagi-bagi kan, gitu kan. Ini logika seperti ini. Ya mungkin logika dia beda kali sama logika rakyat kali ya. Jadi ya kalau gemuk itu kan pasti lebih banyak, pasti banyak, lebih besar. Tidak ada lah kabinet ramping itu jumlahnya banyak kan. Di mana-mana namanya kabinet yang ramping itu ya sedikit. Kayak Amerika 15, 20 sekian. Cina 26, Rusia 21, itu namanya kabinet ramping. Ini sudah 48, kalau ada 48 belum wamen, ada belum kepala badan, utusan khusus, staf khusus, penasihat khusus, nanti ada apa lagi yang khusus-khusus itu kan. Dan yang pasti kan itu kan pasti membebani anggaran. Iyalah, mereka nggak pasti mungkin punya kalau ajudan, punya staf ahli. Ya sekarang kan orang pada masih banyak yang bertanya akan berkantor di mana kan, awal-awalnya begitu kan, akan berkantor di mana, terus nanti di daerah-daerah itu nanti juga kan akan berdampak di daerah. Nanti ada lagi kepala dinas di daerah yang pasti akan menambah anggaran di daerah lagi kan. Jadi saya bingung juga kalau disebutkan ini kabinet yang ramping. Atau Mas Kohar bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh yang paling jelas itu ini. kan sekarang dampak dari kabinet yang bertambah, yang dipecah-pecah itu, terpaksa DPR harus membentuk komisi baru. Dari tadinya 11 sekarang menjadi 13. Ya setidak-tidaknya 2 lah ya. 2 komisi baru dibentuk. Nah, duit lagi kan. Itu pasti ada ketua komisi, ada wakil ketua komisi. Hal-hal yang terkait dengan seperti itu dalam teori manajemen modern dimanapun teori manajemen itu jumlah yang semakin banyak itu akan memperpanjang rentang birokrasi. Akan lebih memperpanjang rentang koordinasi. Akan lebih memperpanjang rentang komunikasi. Padahal koordinasi dan komunikasi ini adalah problem paling parah di birokrasi kita. Mental block, mental sekat, ego sektoral, itu kan selama ini kan yang bolak-balik dipidatokan oleh Presiden Jokowi kan soal itu. Nah sekarang dengan jumlah yang semakin banyak ini, saya bisa membayangkan untuk koordinasi di bidang misalnya di bidang koperasi misalnya kan nanti dengan pertanian,
dengan Kementerian Kelautan, urusan nelayan, koperasi nelayan misalnya, belum lagi dengan yang lain, rentangnya akan semakin, belum lagi nanti koperasi yang kaitannya dengan UKM, UMKM, nanti dengan Kementerian UMKM, koordinasi lagi. Jadi ada rentang birokrasi yang semakin panjang. Kalau ini disebut sebagai ramping kok, postur di mana-mana yang namanya ramping itu ya slim itu ya kecil, ya, gitu. Kecil itu ya sedikit gitu loh. Maka kalau misalnya kenapa sih nggak dijawab saja dengan hasil atau dengan tekad kerja, dengan rencana kerja yang sudah semakin mengerucut jelas gitu loh. Dari situ supaya bisa membungkam kritik. Membungkam kritik itu kan dengan hasil bukti, kerja. dengan hasil kerja. Kalau main sepak bola, misalnya dikritik kiper Barca, dikritik itu one shoot one goal gitu. Nah, hanya dengan satu shoot aja sudah langsung gol, itu Iñaki Peña namanya. Yang sekarang gara-gara Ter Stegen cedera, maka kan kipernya Iñaki Peña. Nah, Wojciech Szczęsny sementara dicadangkan dulu karena sudah sempat pensiun. Apa yang terjadi? Dia dikritik, dia diam. Dia buktikan ketika melawan Bayern Munchen, dan terakhir ketika melawan Real Madrid, dia berhasil clean sheet. Dia berhasil mementahkan beberapa kali tendangan seorang Kylian Mbappe, Vinicius Junior. Semua dimentahkan oleh Iñaki Peña. Maaf, ini bidangnya dia saya rebut. Jangan lupa juga ada Lamine Yamal yang moncer pada pertandingan itu. Kenapa maksud saya kok Iñaki Peña? Karena kalau Lamine Yamal kan memang tidak dikritik. Iya betul. Yang dikritik itu adalah Iñaki Peña. Yang dikhawatirkan, sudahlah, kipernya langsung aja Wojciech Szczęsny yang baru diangkat itu, dia yang jadi kiper utama. Tapi pelatih Hansi Flick yang lebih tahu. Dia tetap pakai Iñaki Peña untuk sebuah pertandingan yang sangat penting melawan Real Madrid di El Clasico. Dia buktikan dengan kerja yang nyata. Nah, menteri mestinya juga begitu. Ini agak berbeda ketika Sintayong memainkan Asnawi Mangkualam. Ya itu saya nggak mau pakai contoh itu. Tapi kita udah cukup lama nih. Masih ada lagi yang mau disorakin ini. Dunia militer itu kan Pak Prabowo itu kan darah militer ya. Sebenarnya kabinet itu ya dibentuk dengan model pasukan khusus. Pasukan khusus itu apa? Jumlahnya sedikit. Namanya pasukan khusus ya. Tapi orang-orang yang terpilih, dia mampu mengatasi persoalan yang sangat besar. Bukannya banyak, tetapi kita hasilnya belum tahu. Yang penting kan begitu, sedikit, tapi orang-orangnya benar-benar terpilih, benar-benar jaken kabinet, sehingga harapan masyarakat itu saya pikir akan lebih yakin. Tunggu 6 bulan lagi. Tapi kita tetap harus kritis dan skeptis. Nggak apa-apa, itu apa namanya, sifat naluriah dasar jurnalistik. Betul. Harus skeptis, harus kritis. Saya kira Lembah Tidar mudah-mudahan menjadi kawat candra di muka yang berhasil ya. Menghasilkan mudah-mudahan dari Lembah Tidar itu layak makin banyak inspirasi untuk betul-betul bekerja. Mudah-mudahan Kementerian Hukum itu punya terobosan yang sangat luar biasa sehingga kasus-kasus makelar yang 1 triliun itu betul-betul bisa diatasi, betul-betul ada efek jera agar orang tidak korupsi. Jangan kalau kita lihat bingung juga kita. Di rumah ada 1 triliun, hampir 1 triliun itu. Tapi ada satu lagi sebetulnya yang ini. Apa tuh? Apa selain yang kontroversial tadi itu? Apa? Ada satu yang masih suka belusukan itu. Oh iya, ini dulu. Tapi nanti itu kita bahas nanti aja. Saya sebenarnya mau kritisi itu, masih ada bahannya, tapi ya sudahlah. Sudah, nanti kita sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam lebih, ini sudah berapa kali dikasih sign tadi. Nanti kita bicarakan soal belusukan. Soal belusukan besok tunggu di edisi Ordal pekan depan. Harus ada viewers 500.000 ya. Tonton rame-rame. Kalau ada 500.000 ini, kita lanjutkan dengan belusukan. Kalau kurang ya jangan. Oke, baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.